Oke, kembali lagi. Hari ini kita akan mereview alat pengontrol pengairan sistem irigasi tetes. Oke, jadi alat ini kita kasih nama modul SMS dan WiFi. Kenapa kita kasih nama modul SMS dan WiFi? Karena memang alat ini fungsinya untuk mengontrol penyiraman sistem irigasi tetesnya melalui SMS ataupun WiFi. Kita bisa lihat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ini komponen-komponen alatnya. Ini ada 4 lampu indikator, ada 4 lampu indikator dan ada tulisan channel 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini adalah lampu indikator untuk menunjukkan bahwa solenoid atau pengontrolan kita bekerja atau tidak. Ketika kita menghidupkan channel 1 ataupun solenoid 1, maka indikator channel 1 ini akan menyala. Dan yang ini adalah tombol power, dan juga di sini ada LED indikator power. Ketika alat ini dihidupkan, maka LED ini akan menyala seperti ini. Lalu ini ada rangkaian-rangkaiannya, dan yang hitam ini adalah power supply yang dikemas biar rapi dan bagus. Nah, dan ini hitam ini adalah terminal plus minusnya, yang plus merah dan minus hitam ini terminal output 24 volt AC. Dan di dalam alat ini terpasang dengan SIM card. Nah, SIM cardnya terpasang di bagian ini. Di bagian ini kita bisa buka untuk memasang SIM cardnya. Nah, SIM card ini fungsinya ketika kita melakukan SMS pengontrolan air, maka dia secara otomatis akan mendeteksi dan membalas secara otomatis. Kita menghidupkan channel 1 misalkan, maka dia akan merespon dan indikator channel 1 akan menyala, artinya bahwa solenoid sudah bekerja. Nanti juga akan ada balasan channel 1 menyala. Begitupun ketika kita ingin mematikan, maka lampu indikator channel 1-nya mati, solenoidnya mati, dan akan ada balasan channel 1 mati. Tutupan SIM card dan tutupan terminal ini sudah kita buka. Nah, jadi ini SIM cardnya, kita bisa lihat. Nah, ini saya coba buka SIM cardnya. Pasang. Nah, kita pasang. Nah, kalau sudah terkancing seperti ini berarti sudah aman. Lalu pemasangannya itu kita lihat di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini sebetulnya ada terminal atau saklar. Nah, cara penyambungan solenoidnya seperti ini. Ini ada plus minus. Bagian plus ini kita sambungkan di salah satu sisi, terminal saklar channel 1, dan satu sisinya kita pasangkan langsung ke kabel solenoid. Nah, lalu bagian kabel solenoid yang satunya kita akan pasangkan di bagian yang negatif. Jadi seperti ini, kita lihat salah satu ini. Nah, ini untuk kabel solenoidnya itu ada dua jalur, 2 urat. Bagian yang positif, bagian plus, kita sambung masukkan ke salah satu sisi di channel 1 atau saklar 1, dan bagian satunya kita sambungkan langsung ke kabel solenoid, dan salah satu kabel solenoidnya kita pasangkan di terminal 1 bagian channel 1. Nah, seperti jadi cara pemasangannya memang sederhana. Begitupun nanti kita ingin menyambung channel 2, 3 dan 4. Kita melihat komponen yang berikut adalah solenoid valve. Solenoid valve yang saya gunakan ini adalah ukuran 1,5 inci dan tegangan 24 volt AC. Nah, solenoid ini akan kita hubungkan ke modul SMS dan WiFi melalui 2 kabel ini yang akan kita hubungkan ke terminal output 24 volt AC dan ke terminal saklar. Di dalam alat ini ada katup. Jadi ketika misalkan kita on kan, maka ada tegangan listrik 24 volt AC yang akan masuk ke sini. Ketika ada tegangan masuk ke sini, maka katupnya akan terbuka. Nah, ikut adalah router. Ini adalah router rakitan. Router ini
kita fungsikan untuk menggunakan via wifi. Kalau kita menggunakan via wifi, kita harus menggunakan router ini. Nah, untuk pemasangan router ini maksimal ketinggiannya itu adalah sekitar 6-10 meter, supaya dia bisa memancarkan sinyal lebih jauh. Oke, jadi kali ini kita akan uji coba modul SMS dan WiFi. Jadi kita langsung saja. Sebelum kita mulai, kita hidupkan dulu WiFi. Kita konekkan dulu WiFi IOT-nya. Ya, setelah sudah terkonek, lalu kita masuk ke aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan adalah WiFi TCP. Kita buka aplikasinya. Ya, dan aplikasinya sudah terbuka. Jadi kita lihat di tampilan layar aplikasi ini ada tombol 01, 02, 03, 04 itu adalah tombol channel. Ada 4 channel. Lalu 1.2, 3.4 itu juga merupakan tombol channel. R itu refresh, jam untuk mengecek jam, dan cek untuk mengecek channel apakah dalam keadaan on atau off. Kita langsung saja coba. Saya akan mencoba menghidupkan channel 1. Ya, ketika kita menghidupkan channel 1, kita lihat tampilan aplikasi. Tombol 01-nya berwarna biru dan lampu indikator channel 1-nya menyala. Solenoidnya sudah bekerja, maka proses penyiraman sudah bisa dilakukan. Kita coba matikan. Ya, ketika kita matikan, lampu indikatornya mati, solenoidnya mati, dan penyiraman pun berhenti. Kita coba on-kan channel 2. Ya, lampu indikator channel 2 menyala. Ada laporan di bagian bawah aplikasi ini channel 2 menyala. Kita matikan, ada laporan channel 2 mati. Nah, lalu kalau kita tekan di tombol 1.2.3.4 ini, maka semua lampu indikator menyala. Jika di lahan kita pasang 4 solenoid, maka 4 solenoid akan bekerja sekalian. Kita matikan. R ini untuk refresh, jam ini untuk mengecek jam. Jadi hari ini Minggu jam 16.40. Lalu cek ini untuk mengecek apakah channel ini dalam keadaan on atau off. Jadi misalkan kita hidupkan channel 2, dan ketika kita mengecek, maka laporan di sini channel 1 off, channel 2 on, channel 3 off, dan channel 4 off. Jika kita matikan, maka laporan semua channel off, channel 1 off, channel 2 off, channel 3 off, dan channel 4 off. Jadi untuk menggunakan seperti ini, untuk jangkauannya sekitar 100 meter, karena kita tidak menggunakan koneksi internet. Jadi jangkauan untuk menggunakan via WiFi ini jangkauan 100 meter. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba pengontrol penyiraman sistem irigasi tetes via SMS. Jadi kita langsung saja kita buka pesan dan kita cari nomor kontak alat yang kita save. Kebetulan alat saya simpan dengan nama modul farm. Kita buka, lalu kita ketik bintang 12345 6 spasi CH1 on. Jadi bintang 123456 itu adalah password defaultnya. CH1 itu maksudnya channel 1, dan on itu untuk menghidupkan. Nah, sekarang saya coba menghidupkan channel 2 itu. Jadi bintang 123456 itu adalah password default, CH2 itu channel 2, on itu untuk menghidupkan. Saya coba kirim. Ya, jadi ketika pesan sudah terkirim, maka lampu indikator channel 2 juga menyala, dan ada balasan channel 1 menyala. Kita lihat. Kita coba mematikan channel 2 nya, itu tekan bintang 123456 CH2 off. Jadi
bintang 123456 itu password default, CH2 itu maksudnya channel 2, off itu untuk mematikan. Sekarang kita coba kirim pesannya. Ya, sekarang lampu indikator channel 2 mati dan ada balasan channel 2 mati. Artinya bahwa penyiraman sudah berhenti.